Ayah, acara ulang tahun perusahaan kalian keren banget. Sebentar lagi 18 tahun. Kenapa masih kekanak-kanakan, suka kagetin orang? Aduh, selama di depan mama, walau umurku 80, tetap anak kecil kok. Pak Ling, ini istriku, Liang Yunwan. Ini putriku, Song Xiaocheng. Sering dengar Mingze bilang istrinya cantik dan gak rela biar dia kerja. Akhirnya hari ini ketemu juga. Sini aku minum buatmu. Tahun ini, aku bisa kerjakan banyak proyek berkat Pak Ling. Istriku, tolong izinkan ya. Tante itu, ibu saya pusing kalau minum. Dia nggak bisa minum. Oh, ya? Sayang, Anak kecil belum ngerti, Pak Ling. Saya harus hormat dulu. Terima kasih atas bantuan dan perhatian ke Mingze. Mama, minum bikin kamu pusing. Kamu bisa pusing lama. Jangan minum. Cuma segelas, tenang, nggak apa-apa. Kalian ngobrol aja. pelan-pelan sayang. Mas, kepalaku sakit. Ayo pulang. Besok pagi aku cek kesehatan. Oke, aku ambil mobil. Pak Ling, kamu nggak apa-apa? Pak, yuk kita pulang. Pak Ling, Nggak apa-apa. Yunwan, ini cuma masalah kecil. Biar Xiaocheng antar kamu pulang, jangan lupa minum obat sakitnya. Guling sampai muntah darah. Aku harus bawa dia ke RS sekarang. Ibu juga lagi nggak enak badan. Ganti orang aja. Biar orang lain antar Buling. Siapa yang lebih penting, ibu atau dia? Mingze, jangan biar Yunwan salah paham gara-gara aku. Cepat antar mereka pulang. Guling, Perutku sakit banget. Sayang, kamu pergi aja. Tenang. Aku antar Xiaocheng pulang. Bu, oke, terima kasih ya sayang. Guling, tahan sebentar. Aku antar ke RS sekarang. Ayo. Pak. Bu. Mam. Pai, cepat pulang. Ma pingsan. Ambulans. Panggil ambulans. Panggil ambulans dulu. Keluarga tak boleh masuk. Halo, Pai. Xiaocheng, aku lagi sibuk. Bawa Ma beli obat dulu. Nanti aku telepon. Pai. Siapa keluarga Liang Yunwan? Dok, saya... Gimana kondisi Ma? Kondisinya kritis, napas dan jantungnya berhenti. Harus ajukan obat khusus. Butuh tanda tangan keluarga. Saya anaknya, saya tanda tangan? Kamu sudah dewasa. Tidak. Tapi besok aku ulang tahun ke-18. Nggak bisa. Panggil orang tuamu. Cepat ya. Dokter,
Halo, Xiao Cheng. Sudah berapa kali ku bilang, aku lagi sibuk. Kenapa terus nelpon? Ayah, cepet kesini harus tanda tangan. Dari sekolah kan, suruh ibumu tanda tangan. Aku sibuk, nanti aja di rumah. Bukan, ibu sakit kepala. Kita... Obat sakit kepala di samping ranjang, kasih dulu ke ibu. Tunggu aku pulang, ya. Mingse, Ayah, kami di ruang UGD. Ayah, kami di ruang UGD. Ibu sudah dapat surat peringatan kritis. Harus tanda tangan cepat. Kalau nggak ada yang datang, terlambat. Mingse. Perutku sakit banget. Bisa nggak jangan tinggalkan aku? Saya mau jelaskan instruksi dokter. Baik. Saya kesana sekarang. Oke, saya kesana, ya. Halo Pak. Ayah, dengar nggak? Bilang ke ibu, aku habis jagain Tante Lingwei. Aku harus lembur, jangan tunggu aku. Hah. Halo Pak. Halo. Gawat, tekanan otak pasien naik drastis. Siapkan suntikan jantung. Tumor pecah, pendarahan hebat. Cepat cari keluarga buat tanda tangan. Cepat siapkan obat khusus. Cepat. Pak, kumohon angkat teleponnya, Pak. Pasien cuma pendarahan lambung ringan. Saya kasih resep ya. Terima kasih, Dok. Syukurlah. Dokter Yang, cepat ke sini, kamar 2 ada masalah. Oke, saya ke sana. Silakan duduk dulu. Pak Ling, barusan kamu bikin aku kaget. Telepon dari Yunwan kan. Mending kamu pulang aja. Nanti aku naik taksi, nggak apa-apa. Jangan karena aku ganggu kalian, rumah tangga kalian. Gak masalah. Sakit kepala dia ringan. Dulu juga sering kambuh. Lagi pula ada Xiao Chen yang jaga dia di rumah. Tapi aku khawatir kamu sendirian. Bertahun-tahun, aku sudah terbiasa sendiri. Tapi, bawahan lain tak pernah sepeduli kamu. Kamu yang pertama. Makasih. Mingse. Pak Ling, jangan sungkan. Aku bisa sampai sini karena bantuan Anda. Pak Ling, kalau ada apa-apa, silakan perintah aku. Masih ada keluarga lain di rumah? Nggak ada, dokter. Biar aku yang tanda tangan. Aku bisa tanda tangan buat ibu. Dokter, tolong aku. Lewat malam ini, aku genap 18. Semua akibat aku sanggup tanggung. Tolong selamatkan ibu. Ayahku, pasti ayahku. Ibu bisa diselamatkan. Xiao Cheng, gimana kondisi ibumu? Aku masih lembur sekarang. Jangan telepon lagi. Kepala ibumu sakit. Sudah lama begitu. Nggak usah panik. Minum obat sakit kepala aja. Kenapa keluarga pasien begini? Penyakit pasien itu tumor otak ganas. Pasti sudah lama homo sakit kepala. Kenapa baru dibawa ke sini? Tumor otak ganas. Sudah minum obat, masih sakit kepala? Sayang, besok temani aku periksa ya. Besok. Sayang, besok aku harus dinas sama Pak Ling. Setelah proyek ini selesai, bonus akhir tahun, aku bisa dapat lebih banyak. Oke. Maaf ya sayang. Tapi sakit kepala ini ringan. Tunggu ujian Xiao Cheng selesai, aku pasti luangin waktu buat temani cek kesehatan. Ya, aku angkat telepon dulu. Halo. Tolong, bantu batalkan cek besok, batalin ya. Cepat,
Sekarang sudah lewat jam 12. Tanda tangan dulu. Aku tanda tangan. Nih. Bu, jangan sampai kenapa-kenapa. Bu, gimana ibu saya? Kenapa ibu saya begini? Kenapa belum sadar? Bu, ini aku Xiao Cheng. Sudah sempat diselamatkan. Tapi pasien masih bisa bahaya kapan saja. Harus dibawa dulu ke ICU untuk dipantau. Aku ikut kalian. Ini ruang ICU, pelan-pelan. Nona, keluarga sekali, cuma boleh jenguk sekali. Dan kamu juga tak bisa. Tak bisa di sini terus. Dokter, tolong biar aku masuk bareng dia. Aku janji tak lakukan apa-apa. Kami paham perasaanmu, tapi ada aturan rumah sakit. Ini juga demi pasien. Kumohon, aku tak bisa pisah dari ibu. Begini saja, kamu jaga dia di sini. Aku periksa lagi ke dalam. Dokter, lepaskan aku. Bu, kenapa? Bangun, Bu. Bu, Pak Ling, duduk dulu. Saya ambil obat dulu, lalu antar kamu ke kamar. Makasih Pak Song. ayah. Ayah, bukannya ayah lembur? Xiao Chen, Kenapa kamu di sini? Ayah, padahal ayah di rumah sakit. Kenapa matiin teleponku? Kenapa bohong? Bilangnya lembur. Xiao Chen, ibumu mana? Xiao Chen, ibumu mana? Sekarang baru tanya ibu. Kamu matiin teleponku cuma buat peluk perempuan ini ke rumah sakit sama dia ya? Song Xiao Chen, bisa nggak sopan dikit? Jangan bikin aku malu di depan Pak Ling. Aku udah bilang, selesai kerja aku pulang. Sakit kepala ibumu ringan, nggak perlu ke rumah sakit. Di rumah kan ada obat sakit kepala. Kamu cuma tahu suruh ibu minum obat itu. Kenapa nggak bawa dia periksa ke rumah sakit? Aku juga begini karena kerja. Kerja. Hari ini ibu juga minum karena kerjaanmu. Terus, kamu tetap ninggalin kami di rumah sakit, tinggalin aku dan ibu, peluk wanita itu ke rumah sakit. Sudah ya, Pak Ling temani klien. Sampai lambungnya berdarah, bisa diam sebentar? Ibumu tiap hari nganggur, hidup enak di rumah, pusing, bisa istirahat kapan saja, bisa sama kayak kita. Diam. Dia urus rumah tiap hari, nggak lebih ringan dari kalian? Jangan cuma ngomong doang. Xiao Chen, jangan salah paham. Aku, Jangan sentuh aku, semua gara-gara kamu. Kamu paksa ibuku minum di pesta, makanya ibuku jadi begini. Sekarang kamu mau goda ayahku, kamu nggak malu. Mu Ching, sopan santunmu, masuk ke anjing ya. aduh, Mingze, kok ngomong gitu ke anak? Xiao Cheng, maaf ya. Ini salah tante, jangan salah paham. Aku sama ayahmu, nggak ada apa-apa kok. Aku nggak tahu ibumu, hari ini dia kurang sehat. Maaf ya. Rumah sakit ramai banget, jangan bikin ayahmu malu. Oke, Dasar cewek munafik, masih aja pura-pura. Song Xiao Cheng. Song Xiao Cheng. Song Mingze, kamu pukul aku demi orang luar. aduh, Mingze, ngapain sih? Kenapa pukul anak? Bicara baik-baik dong. Diam, aku nggak butuh pura-pura baikmu. Xiao Cheng, ini salah tante. Tante minta maaf. Kalian jangan bertengkar gara-gara aku, oke? Begini aja, aku dan ayahmu bicara soal kerja dulu, biar dia pulang sama kamu. Gimana? Maaf ya Pak Ling, maaf bikin kamu susah. Aku nggak apa-apa. Jangan salahkan Xiao Cheng. Dia juga cuma peduli sama ibu. Lagi pula, dia dan Yunwan tak tahu kerja kita berat. Kamu pulang sama dia aja. Aku juga nggak mau kamu bingung. Kamu bisa sendiri kan? Aku baik-baik aja. Yunwan lebih penting. Gini aja, mulai besok kamu cuti tahunan ya.
proyek kamu, serahkan ke Pak Jang, temani Yunwan baik-baik, cek kesehatan juga. Akhir-akhir ini, perusahaan cari wakil baru. Kalau proyek ke Pak Zhang, jabatannya dia yang dapat. Nggak perlu sakit kepala Yunwan, sudah lama. Nggak buru-buru proyek ini. Hampir selesai, biar aku selesaikan dulu. Ayo, aku antar kamu ke kamar dulu. Udah selesai bicara? Xiao Chen, kamu pulang dulu. Aku antar Pak Ling ke kamar. Sampai sekarang, kamu masih utamakan wanita ini, bener gitu? Baik, Xiao Cheng. Ayah janji. Habis antar Pak Ling, aku pasti pulang. Ayo Pak Ling. Ayah, Song Mingze, kalau kamu pergi gini, kamu bakal nyesal seumur hidup. Pasien bisa bahaya kapan aja, nyawa terancam. Surat persetujuan ini harus ditandatangan keluarga. Tinggalin nomor. Boleh pakai nomorku? Tulis juga nomor keluarga. Kamu baru dewasa. Beberapa hal lebih baik diurus orang tua. Itu lebih baik. Ini obat buat pasien ICU. Obat ini nggak ada di RS. Stoknya kosong. Nggak bisa pesan juga. Cepet kasih tahu keluarga buat beli. Kalau besok belum dapat, pasien bisa bahaya. Suster, beli obat ini di mana? Kalau besok nggak dapat, pasien bisa bahaya. Suster, beli obat ini di mana? Maaf. Halo, kamar 12 ya? Oke, saya ke sana. Maaf, saya ke sana dulu. Aku... Suster, tolong cek ya. Ada masalah, tolong. Maaf, tunggu sebentar. Dek, kenapa ini kamu sendirian? Ibuku di ICU. Butuh obat ini buat selamatkan dia. Ibu di ICU. Butuh obat ini, nyawa taruhannya. Nenek, kau tahu nggak di mana ada obat ini? Ibu benar-benar butuh. Obat ini penting banget. Jangan nangis, nak. Nenek bantu ya. Nenek, menurutmu ibu bakal pikir aku nggak berguna? Dia bakal pikir aku bandel. Nggak bakal. Anak baik nggak bakal. Kalau ibu kenapa-kenapa, sampai terjadi apa-apa, aku nggak punya ibu lagi. Nenek, aku angkat telepon dulu. Xiao Cheng, kalian di mana? Selain rumah sakit, di mana lagi? Syukurlah. Kemarin aku dapat telepon dari RS. Katanya urusan sudah diserahkan ke kamu. Jadi cek kesehatan hari ini. Tolong temani ibu ya. Apa maksudmu? Kamu nggak datang semalam. Bukankah kamu bilang hari ini pulang temani ibu? Nanti, kamu nggak pernah tepat waktu. Kamu nggak usah datang. Aku cukup buat ibu. Anak nggak perlu buru-buru, cepat makan dulu. Nenek jagain kamu. Oh iya, suamiku juga pakai obat ini. Cepat telepon. Beli obat buat ibu ya. Makasih, Nek. Shui King, selamat ulang tahun. Makasih, Om. Kerja bagus. Om Song, ini enak banget. Pelan-pelan makannya. Aku juga nggak tahu. Orang kira aku biasanya nggak ngasih dia makan. Nggak apa-apa. Yang penting anak suka. Om Song, gimana bisa tahu restoran ini? Tempat ini, Mam, ayah udah booking. Cek kesehatan 3 hari lagi. Nanti aku ikut. Oke, habis itu kita ke restoran favoritmu. Rayain ulang tahun ke-18. Boleh. Dulu kita bertiga paling suka makan di sana. Tapi udah 2 tahun belum ke sana lagi. Nanti aku yang traktir. Kamu mau traktir, jangan kabur ya.
Kabur juga tak apa. Dia traktir, aku bayar. Pak Song, Ya, oh, toko ini. Yunwan yang ngajak aku. Siapa Yunwan? Iya, oh iya Pak Song, Direktur. Tentang rencana kemarin ada ide baru. Coba lihat. maaf Pak Ling, saya angkat telepon dulu. Oke. Halo Bu, mau pesan apa? Saya lihat-lihat dulu. Mam, ayah udah atur jadwal buatmu. 3 hari lagi cek kesehatan, nanti aku ikut. Oke, selesai itu kita lanjut ke resto favoritmu, Rayaan Ultah ke-18. Sip. Dulu kita bertiga suka banget makan di sana. Tapi udah 2 tahun lebih nggak ke sana, nanti aku traktir. Traktiranmu, jangan kabur ya. Kabur juga nggak apa. Dia traktir, aku bayar. Aku nggak bakal kabur kok. Mam, kamu harus cepat sembuh ya. Oh iya, kata dokter. Nanti, kalau perut nggak enak, langsung cek lagi kayak makanan yang susah dicerna. Habis ini jangan sering makan. Terima kasih ya. Shwaking, coba ini. Makasih Om. Sama-sama. Shwaking, kalau ada apa-apa, langsung telepon Om ya. Ibumu sendirian ngurus kamu itu berat. Shwaking, kalau ada apa-apa, langsung telepon Om ya. Ibumu sendirian ngurus kamu itu berat. Om Song, kok Om perhatian banget ke kami? Om suka sama Mama ya? Anak ini ngomong apa sih? Xiao Cheng, Xiao Cheng, ngapain di sini? Sarapan di resto ini enak nggak? Masih inget nggak? Kamu janji ke aku dan Mama apa? Tentu aku ingat. Aku janji ke ibumu, hari ini temani dia cek kesehatan, janji makan di sini sama kamu. Tapi hari ini, harus bahas kerjaan sama Pak Ling, aku juga nggak bisa apa-apa. Kerja lagi? Kalian berdua anggap aku bodoh ya? Mas, halo. Yang ini juga. Semua pesan satu, bungkus, terima kasih. Pulang agak telat, nanti aku jelasin. Aku pesan makanan kesukaan ibumu, tolong bawa pulang buat dia. Oh iya, nanti sore ketua dewan mau ke rumah kita inspeksi. Bilang ibumu siap-siap. Kesehatan ibu. Kenapa nggak tanya dia udah baikan? Kamu masih mikirin naik jabatan dan gaji? Song Mingze, hitunganmu mau kena mukaku. Bos perempuan itu, apa juga kamu yang godain dia duluan? Song Xiaochen, tahu nggak apa yang kamu omongin? Aku ayahmu. Begitu nggak layak, kamu percaya. Jadi aku tanya, tadi malam kamu janji, habis antar dia langsung pulang, aku tunggu di RS. Semalaman nunggu kamu kemana? Aku tadi malam lembur sama Pak Ling, bahas project ini. Buat ayahmu naik jabatan gaji, sangat penting. Aku juga kerja demi itu. Kerja. Kerja apa? Kerja malam, jaga bos cewek ya. Dia cewek, kamu pantas ngomong gitu, ibumu biasanya. Ngajarin kamu begini. Ibuku nggak pernah suruh aku lakuin hal segitu malunya. Kamu berani tapi nggak ngaku. Song Xiaocheng, bisa nggak kamu berhenti ribut terus? Aku sama Pak Ling cuma rekan kerja kok. Kenapa sih kalian nggak percaya aku? Kerja kamu susah. Bisa ajak bos cewek makan di resto favorit aku sama ibu. Tapi kamu tahu nggak, ibu sebentar lagi nggak bakal bisa makan lagi. Kamu maksudnya apa? Ngomong gitu kenapa? Aku bilang soal ibu. Xiao Chen,
Ayahmu kerja keras bertahun-tahun, semua capek dan usahanya. Kamu dan ibumu nggak lihat. Tapi aku, rekan kerjanya, aku paling tahu kenapa kamu dan ibumu nggak bisa paham sih. Xiao Chen, ayahmu kerja keras, biar naik jabatan, gaji naik, semua demi keluarga kita. Ayah sebentar lagi mau dipromosi, jangan ribut sama ibu, jangan hancurkan masa depan ayah. Song Mingze, kamu dan masa depanmu silakan pergi. Aku sama ibu nggak butuh kamu lagi. Xiao Chen, habis aku antar Tante Lingwei pulang. Aku langsung ke rumah sakit cari kalian. Lebih baik tepati janji. Maaf Pak Ling, maaf sudah bikin malu. Mari lanjut makan. Oke. Mingze, ada masalah di Project Jiangxi. Harus ke sana sekarang. Apa? Halo? Halo Xiao Cheng, ada darurat di sini. Harus dinas ke Jiangcheng. Malam ini aku nggak pulang. Song Mingze, aku sudah tahu kamu cari alasan lagi. Xiao Cheng, aku tahu kamu selalu kesal sama ayah. Tapi aku ini juga demi kerja kok. Ibumu dulu mungkin pernah ngeluh ke kamu. Tapi kamu harus tahu, semua yang kulakuin demi keluarga kita. Kamu malah nyalahin ibuku. Song Mingze, kamu tuh nggak layak jadi ayah, apalagi suami. Udah aku bilang jangan nelpon lagi. Halo, ada paket buat Anda di meja informasi? Oke, saya segera ke sana. Halo, mau tanya paket saya di sini kan? Mingze, kalau nggak pergi sekarang, ketinggalan penerbangan terakhir. Direktur sudah datang, mau bikin bos nunggu kamu, Anne. Xiao Chen, kamu harus ngerti ayah. Ibumu nggak kerja. Kalau aku juga nggak kerja, siapa yang bayar sekolahmu? Siapa yang biayai keluarga ini? Ayo cepat pergi, pergi. Aku pasti balik. Cepat pergi. Aku pasti balik. Cepat pergi. Selamat ulang tahun nikah suamiku. Untuk putri tercinta, hadiah ulang tahun ke-18. Hari ini, putri kecil kita, Xiao Chen, sudah setahun. Selamat 1 tahun. Semoga Xiao Chen kita selamat ulang tahun kedua. Selamat ulang tahun.
putriku tersayang, Xiao Chen, tahun ini 5 tahun. 5 tahun, Xiaoqing, putri kecilku. Catatan ulang tahun ini buatmu. Selamat ulang tahun ke-18. Sayang, kamu belum ucapin ke Xiaoqing. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga putriku selalu bahagia, selalu bahagia. Setiap ulang tahun nanti, ayah ibu akan rayain bareng Xiao Cheng. Penipu. Kalian semua penipu. Kak Jingling, Bang Jingsong. Cheers. Ayo duduk. Untung kalian datang tepat waktu hari ini. Kalau nggak, proyek ini pasti gagal. Semua juga susah hari ini, makasih ya. Ayo, aku minum buat kalian. Ayo, Jangan, Bang Song, Kak Ling. Kalian berdua sudah lama kerja bareng. Minum gini nggak seru. Harus minum wine bareng. Minum wine bareng. Iya. Ayo minum. Ayo minum. Ayo minum. Ayo minum. Ayo minum. ayo minum. Udah. 3 hari lagi. Itu hari Anif nikahku. Jangan bikin masalah ya. Kalau istriku tahu, habis aku. Bang Song, kamu sama Kak Ling sudah lama bareng. Istrimu nggak bakal marah. Tenang aja, Song. Kita nggak bakal bilang ke istrimu kali ini. Anggap aja rayakan bareng. Iya, Song. Pasti nggak kasih tahu istrimu minum yuk. Minum yuk. Minum yuk. Minum yuk, minum yuk. 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 Mingse, Yunwan, mereka nggak bakal sepelit itu. Paling nanti aku jelasin ke dia. Hari ini, jangan rusak suasana. Minum yuk. 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 Halo, permisi, toilet di mana? Di sana. Oke, makasih. Minum yuk. 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 Minum yuk, minum yuk, minum yuk. Minum yuk. Bukan ini ayah Xiao Cheng? Minum yuk. Liburan pun bisa, ketemu kenalan. Serius, salah orang? Xiao Cheng, ini ayahmu. Song Mingze. Ling Wei. Ayo. Pak Ling, lambung sakit lagi. Ayo, aku antar ke res. Xiao Cheng, ayahmu juga nggak tahu. Jangan marah sama ayah ya. Paman Song, kamu peduli banget sama kami. Kamu suka ibuku, ya? Tadi malam, aku dan Pak Ling lembur, ngobrol soal project ini. Penting banget buat ayahmu naik jabatan, sangat penting. Aku juga kerja aja kok. Taruh bunganya di sana, taruh di situ. Geser meja ini sedikit ke kiri. Ya, oke. Sip. Kak Ling, kamu hebat banget. Pesta kenaikan jabatan segede ini. Kamu atur sehari jadi mewah banget. Kalau Song lihat, pasti terharu banget. Pesta kenaikan jabatan, nggak repot kok. Ngomong-ngomong, Kak Song rela atur waktumu buat pesta kenaikan jabatan. Artinya kamu penting baginya. Kamu tetap utama. Nggak nyangka secepat ini, tapi tetap rapi,
Pak Ling, terima kasih banyak. Sama-sama. Mana Yunwan? Dia ibu rumah tangga. Nggak paham soal ini. Kalau aku nggak bantu, siapa lagi? Dia juga nggak paham. Kalau aku nggak bantu, siapa lagi? Bawa apa itu? Ini kado buat Yunwan. Apa tuh? Boleh lihat nggak? Tentu Cantik banget. Bagus banget. kalian semua suka, saya jadi tenang. Awalnya, saya sempat khawatir Yunwan mungkin nggak suka. Kalau masih ragu, aku bisa jadi model. Biar kamu coba dulu, lihat hasilnya dulu ya. Oke, Bantu pasangin ya. Anggap latihan aja, oke, bantu pasangin ya. Anggap latihan aja, biar nanti di depan istrimu nggak gugup sampai gagal pasang. Bisa malu loh. Gimana? Bagus nggak? bagus. Kalungnya yang bagus. Atau Kak Ling yang cantik. Kalungnya yang bagus. Atau Kak Ling yang cantik. Dua-duanya bagus. Yuan jangan ribut. Kalau Yunwan tahu, dia bakal salah paham. Jangan bikin Kak Song repot. Nggak akan kok, Yunwan bukan orang kayak gitu. Biar aku bantu. Oh iya Mingze, hari ini direktur juga datang. Kamu harus ingatkan Xiao Chen. Pokoknya jangan biarkan dia bandel, karena direktur paling nilai suasana keluarga karyawan. Kamu tahu kan, jangan sampai ganggu promosi kamu. Tenang aja, ada Yunwan, dia tahu batas. Dia nggak bakal biarin Xiao Chen bertingkah. Mam, Song Ming demi naik jabatan malah nyakitin kamu dan khianatin keluarga kita. Hari ini aku harus bongkar dia di depan semua orang. Tolong tunggu aku. Hari ini aku harus bongkar dia di depan semua orang. Tolong tunggu aku. Mam, Kenapa Yunwan belum datang? Halo Pak Ling. Bang Song, selamat ya. Masih muda udah jadi wakil direktur. Keren banget. Makasih. Ayo silakan masuk. Pak Song, tolong bimbing saya ya. Aduh, nggak usah sungkan. Ayo masuk. Selamat ya. Halo Pak Ling, Pak Song. Pak Ketua, Anda datang. Selamat ya Song. Terus semangat. Terima kasih Pak Ketua, saya pasti kerja keras. Apa sama Ling Wei ya? Mana Yunwan dan Xiao Chen? Mana Yunwan dan Xiao Chen? Yunwan siapin hadiah buatku. Mungkin dia telat. Karena hari ini bukan cuma syukuran promosi, juga hari Anif nikah kami. Masih Anif nikah. Song kecil. Kalau Anif nikah, kamu kasih. Hadiah apa buat Yunwan? Aku, Nggak bagus. Kenapa ketua tanya? Soal ini sekarang salah Song Mingze. Dia sebut-sebut Anif nikah sialan. Song kecil. aku udah siapin cincin berlian buat dia. Cincin ini kok kelihatannya mirip sama kalung di leher Pak Ling, kayak satu set ya. Jangan ngaco. Mau berhenti kerja? Waktu nikah sama Yunwan, aku nggak punya apa-apa. Bahkan cincin berlian aja, nggak mampu beliin dia. Cincin ini utangku ke dia. Pas banget hari ini di depan ketua. Dan semua saksi akan kuberi ke dia. Oke, yuk kita semua jadi saksi bareng. Oke. Pak Song memang teliti dan perhatian. Pantas klien kita suka kerja sama Bapak. Jelas lah. Kan dia dididik bullying. Langsung diajarin sama bullying. Semua berkat Pak Ling, saya dapat banyak kesempatan belajar. Tetap rendah hati, tahu berterima kasih. Bagus. Pantas saja, murid Anda hebat. Direktur terlalu memuji juga karena Mingze berusaha sendiri. Juga harus terima kasih pada istrimu. Kamu bisa fokus kerja
karena dia di rumah jaga keluarga. Ya. Ya. Selama ini, urusan rumah dan Xiaocheng semua Yunwan yang urus, dia memang capek. Kamu beruntung, perlakukan dia baik. Setelah naik jabatan, ingat, jangan selalu sama Pak Ling, sibuk kerja, biar istrimu nggak salah paham. Ya. Hei, sudah lama istrimu dan putrimu, kenapa belum datang? Aku telepon Yunwan. Ketua, silakan masuk. Ayo, Halo, Xiaochen, sudah sampai? posisi wakil direktur ini. Awalnya mau kasih ke Lao Zhang. Lao Zhang lebih kompeten dari Xiao Song, kerja di sini juga lebih lama. Tapi orangnya sering sembarangan di luar. Istrinya sakit, dia pun cuek. Ada hal begitu ya? Iya, aku paling utamakan keluarga, seorang pria. Kalau bisa urus keluarga, kelola baik. Pasti karakternya akan buruk. Jadi aku pilih Xiao Song untuk jadi wakil direktur. Xiao Song, Yunwan, dan Xiao Cheng sudah sampai mana? Mana Tuan Song Mingze? Saya ini Ini Nona Liang Yunwan, titipan buat kamu. Hadiah ulang tahun nikah. Katanya dia akan segera datang. Kak Song, cepat buka, lihat istri kamu kasih apa barang bagus. Itu Vanca. Dan ini edisi terbatas yang sudah dihentikan. Punya uang pun nggak bisa beli. Hebat Xiao Song. Istrimu bisa siapkan hadiah ini. Benar-benar perhatian. Pak Song, koleksi jam tangan banyak. Kenapa istrimu pilih model ini? waktu itu aku gagal wawancara, dia hibur aku. Dia janji kalau nanti punya uang akan kasih jam tangan kayak gini. Nggak nyangka dia beneran tepati janji. Bagus Xiao Song. Kamu nih benar-benar dapat istri hebat. Nanti aku mau ngobrol sama Yunwan, ngobrol serius. Posisi wakil direktur ini pasti jadi milikku, Yunwan. Jangan sampai telat ya, Yunwan. Xiaocheng, kok kamu? Ibumu mana? Ibuku nggak bakal datang. Hari ini aku gantiin dia, bawa hadiah buatmu. Kakak ipar nggak marah, cuman nggak mau datang. Hari jadi nikah, sekalian rayain kenaikan jabatan, pasti marah kan? Xiaocheng, bisa nggak berhenti bikin masalah? Aku ucapin selamat buat ibu, Pak Song naik jabatan. Kenapa dibilang bikin masalah? Mingze, apa yang terjadi? Pak Ketua, ini Pak Ketua, akhir-akhir ini anaknya lagi ngambek sama Pak Song, agak manja. Jangan dimasukin hati ya. Apa sih bikin anak itu marah banget ya? Apa sih bikin anak itu marah banget ya? beberapa hari lalu aku harus dinas mendadak. Jadi aku tak sempat ketemu Xiaocheng. Di ulang tahunnya ke-18, anak ini, biasanya kita terlalu memanjakannya, Pak Direktur. Saya minta maaf mewakilinya, saya mohon maaf pada Anda. Jangan salahkan dia marah. Ulang tahun ke-18 itu penting. Kenapa tak temani anak di rumah? Orang lain juga bisa tugas dinas. Detail project. Hanya Mingze yang tahu pasti. Keadaannya darurat. Jadi tak sempat ganti orang. Xiaocheng, jangan ngambek terus. Lihat situasi dong. Cepat suruh ibumu ke sini. Buat apa ibu kesini? Lihat Pak Song, naik jabatan karena bos cewek, tinggalin istri. Apa maksudnya? Soal kenaikan Pak Song, ada yang aneh? Xiao Chen, ibumu, dia salah paham ya. Salah paham, kamu hancurin keluarga orang, itu salah paham juga. Hancurin keluarga orang Ling Wei. Apa maksud semua ini? Xiao Cheng, jangan asal bicara. Song Mingze selalu pamer. Harmoni suami istri, ayah baik, anak patuh. Ini Apa maksudnya dia? Kamu dan Mingze. Sebenarnya hubungan kalian apa? Direktur, Xiao Cheng, akhir-akhir ini aku dan Lao Song ada salah paham. Jangan dengar.
anak bicara ngawur? Direktur mau pergi dulu? Tidak. Hari ini masalah ini harus jelas. Aku sama Direktur Ling nggak ada apa-apa. Xiao Cheng, ini cincin kawin. Aku kasih buat ibumu. Serahkan ke dia. Suruh dia datang cepat. Kamu nggak tahu, acara hari ini penting banget. Cincin buat istri, kalung buat bos wanita, Song Mingze. Kamu nggak jijik? Xiao Chen, ini cuma salah paham. Ini? Diam. Yang sama kayak orang lain, barang murahan. Ibuku nggak butuh itu. Song Xiao Chen, kamu ngapain sih? Sudah berapa kali aku bilang, aku dan Tante Ling Wei cuma rekan kerja. Direktur, cincin ini memang sepasang sama kalung? Xiao Chen, mana ibumu? Suruh dia pulang cepat. Aku akan jelaskan ke semua orang, biar semua jelas. Belum cukup. Iya. Jelaskan langsung. Ibuku gara-gara kalian, dia nggak bisa datang. Apa maksudnya? Xiao Cheng, jangan ngomong sembarangan. Hari ini bos dan teman kerja, semuanya di sini. Kamu tegak, bikin ayahmu disalahpahami. Salah paham. Ibuku kritis. Hampir mati di UGD. Jelaskan ke aku, salah paham apa? Nggak mungkin. Yunwan cuma sakit kepala. Dia selalu sehat. Nggak mungkin. Xiao Cheng, kamu salah paham tante nggak apa. Tapi jangan buat lelucon soal nyawa ibumu. Benar. Ini pasti bohong. Benar. Ini pasti bohong. Song Xiao Cheng, kamu makin berani palsukan hal kayak gini. Xiao Cheng, kamu keterlaluan. Cuma demi ngambek sama ayah, pakai nama ibu, bikin hal begini. Bohong. Anak ini nggak dewasa. Surat kritis, bukti obat. Semua bukti ada di sini. Kalau berani, sobek aja semua. Song Mingze, Ling Wei. Hari ini kalian harus jelaskan ke saya. Kenapa sekarang takut dengar? Bukankah itu kata-katamu sendiri? Song Xiao Cheng, kamu. Direktur Ling, mau apa lagi? Ini Ternyata Song Mingze bisa dapat banyak hasil dan proyek karena Direktur Ling suka dia. dan Pak Ling yang mulai duluan, pantas saja kakak ipar dan Xiao Chen marah. Orang kayak gini nggak layak jadi wakil direktur. Baiklah. Sangat baik. Aku nggak nyangka. Di perusahaan kita, ada 2 orang busuk kayak kalian. Bukan begitu Pak Direktur, tolong dengar penjelasanku. Waktu itu aku cuma keceplosan. Aku sama Song Mingze, beneran nggak ada apa-apa. Aku sama Song Mingze, beneran nggak ada apa-apa. Di depan anak-anak, kamu udah ngomong sampai segini. Kamu kira aku bodoh? Pak Direktur, ini semua salah paham. Soal Yunwan, memang aku yang lalai. Aku ke rumah sakit sekarang. Tunggu aku pulang. Pak Ketua, tolong beri saya kesempatan jelaskan. Tak perlu jelaskan. Seseorang pura-pura peduli keluarga. Istrinya kritis, tak tahu apa-apa. Yang lain main curang. Malah bikin hubungan terlarang di kantor. Baiklah. Bagus sekali. Xiao Jiang, Pak Ketua, pecat sekarang. Surat promosi Song Mingze. Umumkan ke semua. 2 orang ini, pecat segera. ya, 2 orang ini, pecat segera. ya. Bukan begitu Pak Ketua. Pak Ketua, saya karyawan lama. Mohon beri saya satu lagi kesempatan. Cukup. Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Ketua, Selesai.
Hancur semua? Song Mingze, sekarang aku resmi kasih tahu, aku dan ibuku nggak mau kamu lagi. Sekarang juga, bereskan barangmu, tinggalkan rumah kami. Xiao Cheng, Pasien sudah lewat masa kritis. Setelah sadar, harus banyak istirahat, jangan sampai stres. Terima kasih, dokter. Mam, aku sudah lulus ujian masuk kuliah. Lihat nih, ini surat penerimaan kuliahku. Nanti pas mulai tag-nya, kalau kamu belum sadar, aku pindahin kamu ke rumah sakit dekat kampus, biar aku gampang jagain kamu. Jadi aku bisa rawat kamu. Xiao Cheng, gimana keadaan ibumu? Yunwan. Ngapain kamu di sini keluar? Xiao Cheng, maaf ayah. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Maaf ayah. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Minta maaf tak cukup. Semua derita ibu, bisa kau tanggung? Xiao Cheng, kamu masih sekolah. Ibu butuh dijaga. Kita bisa sewa perawat, tak perlu kau. Xiao Cheng, kali ini aku tak akan pergi lagi. Lepas, kami tak butuh kau. Pergi, Xiao Cheng, keluar. Xiaoqing, Ma, kau sadar? ibu di sini. Yunwan. Maaf, Yunwan. Semua salahku. Mam. Tak apa, semua sudah berlalu. Xiao Cheng,